Hai Indonesia, ada satu jenis ikan gapi yang sedang dicari di Indonesia, baik itu oleh kolektor dan pemain kontes. Ikan ini katanya itu adalah sulit dicetak, mahal, dan tergolong langka. Kenapa dia langka? Karena indukan yang dari jenis ini itu belum tentu menghasilkan anakan yang seperti indukannya. Kalian bisa tebak, jenisnya adalah albino koi full red ear. Jadi yang full red ear ini itu earnya itu benar-benar merah full, dan ini tidak hanya genetik yang bagus ya, tapi sudah saya pilihkan ini yang calon-calon indukan. Jadi dia benar-benar full dan tidak over. Nah, mungkin sebelum kita cari tahu tuh ya mana yang kelas kolektor, mana yang kelas kontes, kita akan ambil itu semua nih. Ini ada beberapa ekor yang kelihatannya tuh bakat king ya. Jadi kalian tahu king koi ya. King koi itu mungkin 1/1000 atau 1/10.000 yang jadi king koi. Ini ada nih bakatnya. Dan itu tuh bagus banget. Nah, ini pertanyaannya adalah ini bagus banget buat kolektor atau kontes. Jadi mungkin supaya lebih enak saya akan ambil semua. Nanti kita akan nilainya supaya lebih jelas itu di solitaire. Nah, itu dari atas saja kalian bisa lihat nanti earnya itu udah kayak kupu-kupu. Nah, yang di tank ini itu adalah semua betina. Lihat ya, dia earnya itu full merah semua. Mungkin ya ini kalau ada paling ada satu ekor doang yang mungkin kurang sempurna, itu luput dari mata ungu saya. Tapi ini benar-benar udah saya sortir ketat. Ini yang calon indukan. Dan ini akan saya sebar ke seluruh Indonesia. Jadi supaya nggak cuma saya dong yang punya nih. Yuk, kita langsung masuk ke bagaimana cara menyortirnya. Waktunya kita belajar untuk menyortir. Jadi yang perlu kalian ketahui, yang di depan saya ini itu adalah sudah barang sortiran. Jadi mungkin kita nggak akan ketemu rejectnya. Cuma saya mau jelasin nih ya, bagaimana albino koi full red ear ini yang masuk kelas kolektor dan bagaimana yang masuk ke kelas kontes. Nah, ini kalian harus tahu dulu yang pertama itu earnya ya. Ear itu adalah kuping atau sirip dayungnya. Itu semua full merah atau enggak. Saya sih tidak bilang ini grade A, B, C gitu, tapi saya kelasnya adalah kelas VIP dan kelas Sultan. Jadi ini semua masuk kelas VIP dan Sultan. Ini ya, jadi semua earnya itu dia merah, kepala pasti merah, ekor pasti merah. Dan yang bagus itu sebenarnya badan itu dia ada putihnya. Jadi kalau full merah itu malah jelek. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ambil ini ke solitaire. Nanti kalian bisa lihat nih, kalau ikan bagus itu mau di solitaire bening atau solitaire ini saya juga punya satu lagi nih putih. Itu sama aja tetap akan kelihatan bagus. Mungkin kita akan belajar dari dasar dulu, penilaian dari albino koi red ear itu yang bagus kayak gimana. Oke, ini saya ambil agak asal aja. Nah, ini saya ambil satu contoh aja, agak ngasal. Pertama, albino koi red ear itu harus earnya dulu, dia full merah ya. Jadi kalau kita lihat earnya ini, kanan dan kiri, dia full merah. Dari pangkal sampai ujung, itu yang pertama. Terus yang kedua, warna merah di kepala. Dia harus pekat dan full dari pipi nih. Intinya pipi ini harus ketutup sampai ke bawah. Nah, kalau sampai perut, itu bonus atau itu usia sebenarnya sudah agak induk besar. Tapi bagus yang mana? Kalau orang tuh selera ada yang suka ngalung, istilahnya tuh ngalung. Jadi warna merahnya tuh dia sampai ke bawah. Tapi kalau saya pribadi, sebenarnya yang bagus itu red ear adalah earnya merah, tapi merahnya tuh nggak over sampai ke setengah badan. Jadi saya tuh malah nggak suka kalau dia sampai setengah badan. Nah, ini kriteria yang bagus sebenarnya. Terus setelah itu ada di ekor. Jadi ekor itu dia, nah, harus full merah, tidak ada bagian putih. Ekor merah. Dorsal juga harus merah. Nah, kalau pangkal ekor gimana? Menurut saya pangkal ekor juga harusnya ketutup pekat ya. Tapi balik lagi tuh nanti usia. Ini mungkin usia masih di 3,5 sampai 4 bulan. Dia sudah kayak gini. Oke, jadi ketika kalian ketemu entah seller atau breeder yang bilang albino koi red ear-nya belum mutasi, tapi usia sudah mungkin 5 bulan, itu bukan belum mutasi, tapi itu kualitasnya yang memang bukan yang sangat baik. Ini satu contoh. Terus saya mau kasih satu contoh lagi yang, nah ini kalian ngerti nggak nih? Ini beda nih. Oke, beda ya. Sebenarnya. Oh, ternyata yang satu juga bakat. Nah, kalau mata kalian jeli, yang ini, dia kan merahnya merah banget nih kepalanya. Tapi dia tuh bawa bakat king koi. Jadi king koi itu adalah penebalan di kepala. Sebenarnya itu adalah penyakit. Jadi saya jujur buka belak-belakan, itu adalah penyakit seperti tumor. Jadi ikan ini tuh sakit kalau yang kepalanya tuh ada penebalan. Tapi itu harganya fantastis. Jadi harganya itu bisa 1 juta. Dan ini adalah yang tadi saya bahas di depan. Ini yang masuk ke kelas kolektor. Kalau ini dia masuk ke kelas kontes. Nah, pertanyaannya apakah yang kelas kolektor bisa ikut kontes? Bisa. Untuk yang ini bisa. Nah, kenapa kok ini dia mahal? Karena dia bisa masuk ke kelas kolektor dan kelas kontes. Ini saya jual 1 juta. Tapi yang sampai kayak gini nih. Nah, ini gila lagi nih. Ini yang saya bilang 1/1000 atau 1/10.000. Nah, itu dia. Itu adalah king koi sejati.
yang king koi kayak gini menurut saya nggak bisa masuk ke kelas koi. Bisa nggak bisa aja, tapi mungkin tidak menang. Mungkin ya, kenapa? Karena vitality-nya, kalian lihat ya, badannya itu dia agak kurus. Kecuali gini, kalian punya king koi yang sebagus ini dan sehat, badannya tebel, renangnya normal, itu mungkin bisa masuk ke kelas kontes. Jadi seperti yang ini. Cuma kan dia king koi-nya kurang nih kalau yang ini. Nah kalau ini murni, dia masuk ke kelas kolektor nih. Ini tuh 1/10.000 mungkin kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia masih bisa renang loh, keren loh. Dan sekali lagi saya bilang, ini tuh sakit ya. Jadi jangan kalian kira tuh, oh ini ikan bagus, ikan unik, ikan langka. Ini memang unik dan langka, tapi ini ikan sakit. Jadi saya nggak mau bohong. Tapi apakah harganya bener fantastis? Bener. Ini kalau ke Indonesia aja tuh 1 juta. Kalau ke luar negeri mungkin bisa 2-3 kali lipat menurut saya. Mungkin supaya kalian ini bisa lihat perbandingan di tempat putih ya. Kita akan isi yang putih. Dan ini saya mau spill nih. Sekarang saya mau sombong nih ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah open PO, jadi saya tuh ada rencana untuk angkat dari kolam-kolam pembesaran, dan ini pasti bakal banyak banget harta karun. Saya tuh bilang ini harta karun sebenarnya. Dan saya ini mau sombong, ini kalian bisa lihat ya, kalau yang namanya genetik, dia itu akan banyak banget yang bagus, itu arti genetik. Tapi kalau mungkin sortiran ketat, ya bisa jadi 1:100 mungkin. Jadi dari 2 kali brojolan itu mungkin hanya 1-2 ekor yang bagus, itu namanya sortiran ketat. Tapi kalau ini saya mau sombong, ini kalian bisa lihat nih, bahkan beberapa itu memang bakat king koi. Ini semua betina, nanti saya spill jantannya ya. Oke, kita bisa lihat aja. Segini aja ya. Kalian bisa lihat ini semua kualitasnya rata. Nah, itu ada lagi king koi itu. Ya kan? Jadi ini artinya genetiknya kuat banget. Pigmen warnanya tuh pekat banget. Terus juga mereka tuh berbakat king semua loh, lihat. Ya kan, ini size belum terlalu gede. Jadi artinya kalian masih bisa progres. Dan itu mungkin kalau yang calon-calon king itu mungkin saya jual di 500.000 ya. Ini bener-bener murah, karena balik lagi genetik itu jarang banget. Jadi kalau kalian kawinkan aja king koi yang sortiran ketat mungkin ya, dengan king koi juga, itu belum tentu anakannya keluar king koi 1 ekor aja belum tentu. Jadi ini pengalaman saya dan breeder lain. Tapi kalau dia sudah genetik kayak gini, kemungkinan untuk keluar king koi itu cukup besar. Tapi balik lagi ada cara perawatan. Nanti mungkin saya akan spill di video lain. Tapi kalau kalian mau nanti kalian bisa komen aja. Terus mungkin saya mau tunjukin juga dari atas nih. Perhatikan di ear-nya dan kepekatan warna di kepala. Itu memang ada beberapa itu yang masih agak orange, dan ada nih, ini merah tua nih. Ini yang bakat king, dia merah tua. Ini yang normal, dia merahnya seperti ini. Ini normal. Ini bakat king lagi. Ini bakat king lagi. Nah, jadi kalau sampai dalam satu indukan atau satu line lah ya, satu line itu dia keluar bakat kingnya banyak, itu tuh genetiknya mahal banget. Jadi sebenarnya gini, saya mau jual genetik itu, nanti orang nggak percaya, tapi ini fenotipnya juga gila menurut saya. Jadi beberapa, ini dari sekitar berapa ya, mungkin ada 25 ekor lah ya, dia ada sekitar mungkin 5-6 yang sudah kelihatan kingnya. Itu tuh berarti ada sekitar berapa, 25% ya, dari 25 ada sekitar 20% lah, 20% itu keluar calon king. Jadi saya mau jual genetik aja tanpa fenotip, itu juga udah mahal. Jadi kalau kemarin saya sempat open PO tuh 250.000, kalau barangnya masih ya, video ini tayang masih, kalian coba kontak CS saya, itu beruntung banget. Dan harapan saya gini, seluruh Indonesia itu punya indukan ini dan bisa memperbanyak. Nanti silakan kalian ekspor, itu nanti buat pendapatan kalian sendiri. Oke, sekarang kita lihat jantannya gimana kalau koi yang bagus ya. Nah ini agak unik nih, kalau orang kan mikir jantan itu full red. Kita akan spill, ini ada di sini. Oh ya, mungkin ini saya taruh beberapa yang bakat king. Ini saya dari atas aja udah tahu. Jadi warnanya itu beda ya. Kalau bakat king itu dia merahnya merah tua banget. Oke. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh ada berapa ekor tuh, 4, 5, 6, ada 6 ekor. Sekarang kita spill jantannya. Mungkin gini, kalau nyortir jantan yang paling gampang itu dari atas. Pertama, kita akan cari yang, jadi fokus kita tuh bukan di warna badan, tapi di warna ear aja. Nah ini, semua earnya itu full merah. Oke, kelihatan ya. Jadi kalau ada yang saya coba cari yang agak kurang deh. Nah, ini agak kurang, tapi agak kurang itu kayak gini, lihat. Ini juga full merah. Ya kan? Ini agak kurang aja kayak gini, ini agak kurang juga. Cuma kurang pekat aja, tapi rata-rata semua itu full merah. Oke, jadi ini genetik super kalau menurut saya. Ini ada satu lagi. Nah, ini jantannya ada yang king juga nih. Ini king tapi di ekor ya. Tapi balik lagi nih genetik. Jadi bener-bener dia akan membawa genetik king itu bisa di ekor, di badan, di sirip dayung mungkin. Yang bagus itu di kepala. Lihat, semuanya ini kupingnya itu merah. Nah, jadi kalau nyortir jantan yang bagus itu cuma dari kuping aja. Tapi balik lagi, kalau kupingnya merah, kepalanya nggak merah, berarti bukan koi. Tapi ini rata-rata hampir full red nih. Ya, jadi warna badan nggak ngaruh. Yang penting adalah warna ear-nya. Oke, jadi saya rasa cukup bisa mengedukasi kalian. Jadi
harga 250.000 itu mahal atau tidak, itu bagi kalian yang ngerti itu sangat murah. Tapi bagi kalian yang nggak ngerti ini mau dibuat apa, atau mungkin masa ikan 250.000 satu pasang, buat apa? Nah itu mungkin bagi kalian akan terasa mahal. Tapi info aja, ini kalau bukan saya yang jual, itu mungkin bisa di atas 250.000 atau mungkin di atas 500.000. Apalagi yang king itu bisa di atas 1 juta. Nah ini mungkin karena berhubung saya agak banyak, jadi saya mau sebar ini ke seluruh Indonesia. Harapan saya jangan ada yang borong ya. Jadi setiap orang ambillah sepasang-sepasang aja. Kalau yang kalian sultan, ini ambil yang ini. Jadi kelas sultan, harga start di 500.000. Mungkin yang termahal ada di 1 juta. Kalian bisa kontesin, kalian bisa breeding, kalian bisa buat kebanggaan aja. Ini usia masih muda, 3,5 sampai 4 bulan. Bisa kalian progres lagi. Oke, saya bocorin dikit untuk pakannya ya. Jadi pakannya itu saran saya ada pakan hidup dan pelet. Pakan hidupnya itu kalian bisa pilih mau kutir, DM, atau DM agak bahaya. Jadi kutir, artemia, dan cacing sutra. Tetap diimbangi dengan pelet. Nah, pelet yang bisa membuat mereka mutasi lebih cepat secara warna itu adalah pelet Pandora. Mungkin itu saja, semoga mengedukasi dan memberi semangat kalian untuk berbisnis ikan gapi. Semoga kalian sukses, maju terus Indonesia.